Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kayaknya malam ini cukup banyak hamba-hamba Tuhan ya Pak Wesley. Bu, Mereka rindu Ibu bisa menguatkan kita. Kita semua di ladang Tuhan. Banyak pendeta di sini. Maaf suara Pak Wesley hilang lagi tuh. Bu, memang betul banyak hamba Tuhan. Kita butuh penguatan dari Ibu nanti lewat firman Tuhan. Biar semua kita bergairah, Bu. Gairah cinta Tuhan di ladang Tuhan, Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Apa yang saya sampaikan malam ini biar boleh menjadi kekuatan buat kita semua menghadapi tahun ini ya Saudara. Karena saya merasakan bahwa tahun ini tidak menjadi lebih mudah dari tahun-tahun kemarin. Nah, mungkin saya share sedikit. Sejak dari tahun 2019, akhir Tuhan sudah berbicara. Tahun 2019 akhir Tuhan bilang, tahun 2020 akan menjadi tahun Elia. Di mana Tuhan bilang begini, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, aku akan memberi engkau makan di sana. Sebab masa kekeringan ini masih cukup panjang. Itu singkat cerita yang saya dapatkan awal tahun 2020, Bapak Ibu. Terus terang, saya tidak pernah berpikir seperti COVID. Tidak pernah terbayang ada virus yang mendunia. Bayangan saya, oh paling Tuhan itu suruh saya lebih banyak intim dengan Tuhan, karena akan terjadi kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kalau kita mau jujur, mana ada sih kondisi ekonomi yang tidak sulit? Setiap tahun selalu ada kondisi ekonomi yang sukar. Jadi saya pikir, ini teguran Tuhan buat saya, supaya saya mendekat lebih lagi dengan Tuhan. Itu awal tahun 2020, tahun Elia. Tuhan berbicara dengan jelas. Ternyata mulai bulan Maret, kita semua terkejut, seluruh dunia digoncang dengan COVID, yang ternyata berimbas terus sampai hari ini. Seperti efek karambol, jadi itu dari COVID, lari ke bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi, dan terus-menerus sampai hari ini, Bapak Ibu. Nah, satu janji Tuhan di awal tahun 2020, Tuhan katakan begini, sekalipun nanti masa kering akan terjadi, aku akan memelihara anak-anakku, anak-anak Tuhan tertentu pada waktu itu. Saya sangat ingat. Dan saya bilang kepada beberapa persekutuan doa, berkat pemeliharaan Tuhan kepada Elia, tidak terjadi kepada semua orang Israel. Hanya kepada orang-orang tertentu. Itu yang saya sebut, orang kayak Elia akan mengalami di masa-masa kekeringan. Dia hidup di bumi, tapi tetap mengalami pemeliharaan surga. Bahasa lain saya adalah heaven on earth. Seperti surga yang sedang terbuka, jalan di bumi, menjalani kehidupan di bumi, tapi mengalami penyediaan dan pemeliharaan dari surga. Nah, itu yang akan terjadi pada tahun 2020. Tidak semua anak Tuhan akan menikmati itu. Hanya anak-anak Tuhan tertentu. Nah, itu sudah saya bagikan di awal tahun 2020. Terus terang, pada waktu COVID mulai meledak, banyak yang tanya sama saya sampai kapan. Ketika saya mulai bertanya sama Tuhan sampai kapan, saya mendapatkan satu penglihatan. Nah, Bapak Ibu, saya banyak sekali bergerak di area penglihatan. Nah, waktu itu saya melihat satu penglihatan, sebuah tembok yang sangat tinggi, seperti benteng. Nah, saya ada di dalam benteng itu. Dan selain saya, ada beberapa anak Tuhan yang lain. Ada wajah yang saya kenal, dan ada banyak wajah yang tidak saya kenal. Saya berusaha untuk memanjat tembok yang tinggi itu karena kepengen tahu, penasaran dengan apa yang ada di baliknya. Tapi karena terlalu tinggi,
Saya pakai tangga, tidak bisa karena tangganya kalah tinggi dengan temboknya. Lalu pesan yang saya tangkap, Tuhan berkata begini, nggak usah cari tahu apa yang ada di balik tembok. Bagianmu adalah tinggal di dalam benteng ini bersama dengan aku. Nah, aku yang akan memelihara engkau dan seisi rumahmu dan seluruh anak-anakku. Nah, saya melihat di dalam benteng itu kita dikasih makan, Bapak Ibu. Dari piring-piring yang sangat besar raksasa. Tinggi piringnya adalah seleher. Itu awal tahun 2020. Nah, saya tidak pernah menduga lebih jauh. Ternyata sejak bulan Maret, ketika saya berkunjung ke Australia untuk menjenguk anak saya, rencananya tanggal 4 Maret saya datang, tanggal 20 Maret tiket pesawat saya jadwal pulang, balik ke Surabaya. Ternyata pada waktu tanggal 4 Maret saya datang, tanggal 10 Maret, pada waktu saya berdoa, Tuhan bicara, batalkan tiket kepulangan kamu. Saya tanya, Tuhan kenapa kok dibatalkan? Batalkan saja, nurut nak. Tuhan bagaimana dengan jadwal pelayanan yang sudah banyak? Batalkan saja. Terus sampai kapan saya pindahkan tanggalnya? Tuhan bilang, tunda. Pokoknya di open saja. Ditunda. Jadi tidak dikasih tanggal. Akhirnya saya telepon airline-nya. Tanggal 10 Maret saya batalkan. Lalu saya di-refund, dikembalikan duit. Terus kemudian saya kasih tahu beberapa persekutuan doa. Ada sekitar 27 persekutuan doa yang saya cancel. Karena saya tidak tahu kapan saya balik. Karena Tuhan tidak bilang tiketnya diganti tanggal sekian-sekian. Nah, di situ ceritanya Bapak Ibu, tanggal 10 saya telepon airline, saya cabut tiket saya, tanggal 20 Indonesia lockdown, tanggal 20 juga Australia lockdown. Sampai hari ini. Jadi Australia tidak mengizinkan border internasional dibuka. Sehingga saya kalau mau balik Indonesia, saya bisa, tetapi saya tidak akan bisa balik lagi ke Australia, sementara anak-anak menempuh sekolah di sini. Jadi akhirnya saya terkunci di sini, sudah berjalan dari bulan Maret tanggal 4 sampai hari ini. Jadi sekitar 10 bulan Bapak Ibu. Nah, saya betul-betul tercengang karena ternyata Tuhan bilang, sembunyilah di tepi sungai Kerit. Saya betul-betul merasa seperti Elia yang dikunci sama Tuhan selama 10 bulan ini. Nah, ada banyak orang tanya sampai kapan. Tuhan bilang enggak usah cari tahu. Tapi namanya orang tetap kepo ya Bapak Ibu, tetap penasaran. Saya terus cari tahu, belajar lagi kisahnya Elia. Berapa lama ya Elia mengalami masa kering? Ternyata Elia mengalami masa kering bukan 1 tahun. Tetapi lebih Bapak Ibu, sampai 3 tahun. Saya tidak bilang bahwa keadaan ini akan sampai 3 tahun. Saya berharap tidak ya Bapak Ibu, karena saya berharap saya sudah kangen sama Surabaya, saya sudah kangen banyak saudara-saudara seiman di Surabaya. Jadi, tapi yang saya tangkap, keadaan sulit ini seperti efek karambol yang terus-menerus akan berdampak sampai beberapa waktu ke depan. Saya tidak bilang bahwa COVID semuanya. Mungkin setelah vaksin ketemu, COVID ini mereda, tetapi entah kenapa saya merasakan di dalam hati saya bahwa kesulitan itu akan sambung-sinambung. Akan sambung-sinambung. Jadi kayak tubrukan karambol gitu ya. Jadi itu akan terus-menerus. Bahkan ada seorang pendeta yang mendapatkan pesan Tuhan di tahun 2012. Dia menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2020 bahwa masa kesulitan akan mulai terjadi tahun 2020, yaitu dimulai dengan masa lembu kurus katanya gitu. Ini seorang pendeta dari India. Lalu masa lembu kurus dilanjutkan dengan masa lembu berdarah, lalu lembu sekarat sampai lembu mati, dan dia mengatakan itu akan terjadi mulai tahun 2020. Dia khotbahnya tahun 2012. Jadi saya serem juga merinding dengar, dan dia bilang ini akan berlanjut terus sampai 20 tahun ke depan. Dari
zaman lembu kurus sampai lembu mati akan masa sukar terjadi 20 tahun ke depan. Saya tidak tahu mana yang benar Bapak Ibu, tapi harapan saya begini, kalau pesan Tuhan itu positif, aminkan saja. Namun kalau ada pesan Tuhan yang kita tidak suka, saya tetap menyarankan jangan 100% ditolak. Mari kita dengarkan dan kita jadikan sebuah payung, penjagaan, peringatan. Kita memperingatkan diri kita sendiri untuk bersiap-siap yang terbaik, untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Nah, nasib saya di Australia selama 10 bulan ini ya memang saya boleh dibilang gelinding wae, kata orang. Kata Om Yusak, gelinding wae. Saya mengalir aja dengan Tuhan selama 10 bulan ini sebagai orang asing, sebagai turis yang tidak boleh bekerja, tapi pengeluaran jalan terus di dalam dolar. Pengeluaran segalanya, makan, sehari-hari, semuanya dalam dolar. Banyak orang berkata, enak ya burut di Australia. Itu kalau orang lihat sisi luar negerinya. Tapi yang mereka tidak rasakan bagaimana perjalanan kami harus melewati selama 10 bulan dan harus menghadapi banyak pergumulan. Nah, intinya saya ingin menggarisbawahi bahwa tahun 2021 kita masih akan menghadapi tantangan, kita akan masih menghadapi masa-masa yang tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi ini yang saya yakin, walaupun kita menghadapi masa yang tidak mudah, Bapak kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kalau dia menyampaikan tentang peringatan-peringatan kesukaran, dia pasti akan memberikan juga jalan keluar. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita dipersiapkan. Masih ingat saudara ketika Sodom dan Gomora akan dibakar, Tuhan juga memberikan peringatan untuk memberikan jalan keluar. Jadi selalu saya percaya, kalaupun ada peringatan-peringatan yang negatif, tetapi Tuhan pasti akan memberikan juga hikmat atau arahan-arahan tuntunan supaya saudara dan saya bisa keluar menjadi pemenang. Nah, mengawali tahun 2021, ketika saya berdoa, mencari waktu dengan Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, Tuhan katakan, kalau tahun 2020 adalah tahun Elia, maka tahun 2021 adalah tahun 3 nama tokoh. 3 nama. Saya ngomong Tuhan kok banyak banget 3. Nah di situ Tuhan membedahkan buat saya satu persatu. 3 tokoh. Jadi tahun 2021 akan menjadi tahun Rut. Tahun Rut di Alkitab, ya kitab Rut. Dan yang kedua tahun Benyamin. Dan yang ketiga adalah tahun Isakar. Amin Bapak Ibu. Jadi ada tiga nama, kalau saya boleh meminjam istilah nama, 3 nama, yaitu tahun Rut, tahun Isakar, dan tahun Benyamin. Kalau tahun 2020 adalah tahun Elia, maka tahun ini adalah tahun Isakar, tahun Benyamin, dan tahun Rut. Nah saudara, tidak mungkin saya menceritakan semua 3-tiganya malam ini, tapi malam ini saya akan fokus dengan yang namanya tahun Benyamin. Saudara, seperti saya bilang bahwa keadaan sulit ini masih akan berlanjut. Jadi walaupun Tuhan memakai 3 nama, yaitu Rut, Benyamin, dan Isakar, namun ketika saya pelajarin ketiga-tiganya itu saling sinergi, ketiga-tiganya saling sambung-sinambung, saling melengkapin, dan saling mengkonfirmasi. Jadi tahun 2021 di mana masa-masa sukar masih akan terjadi Bapak Ibu. Saya nggak tahu bentuknya apa. Apakah COVID ini akan bermutasi menjadi varian yang lebih ganas? Apakah vaksin yang akan keluar ini benar-benar manjur atau tidak, saya nggak tahu. Tapi itu yang saya tangkap bahwa masa sulit ini akan berlanjut. Yang jelas dengan kondisi krisis ekonomi itu akan mendampakin banyak anak-anak Tuhan juga. Di mana kita akan dibawa pada tahun 2021 ini Bapak Ibu, kita akan dibawa pada sebuah keadaan di mana saudara tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan rutin saudara. Saya kasih contoh. Berapa banyak orang-orang yang tadinya merasa tenang, merasa aman, karena pekerjaan mereka berjalan dengan lancar, set bagus, income tinggi, tiba-tiba setelah COVID meledak, dalam sekejap mata, berapa banyak perusahaan yang bangkrut, berapa banyak usaha yang gulung tikar. Jadi masih di tahun 2021 ini kita akan ditaruh dan dibawa Tuhan pada keadaan-keadaan di mana
Saudara dan saya tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan saudara yang rutin selama ini yang mau kerjakan. Engkau dan saya tidak bisa lagi mengandalkan toko kita, pabrik kita, usaha kita, bahkan kerja ikut orang pun kita tidak bisa lagi andalkan. Dan engkau juga tidak bisa mengandalkan lagi tabungan. Tuhan izinkan saya mengalami peristiwa di mana semua tabungan saya di-lock, dikunci. Tuhan mengizinkan saya seperti itu. Karena Tuhan katakan tahun 2021 ini juga akan menjadi tahun di mana banyak keadaan akan diizinkan anak-anak Tuhan tidak bisa lagi mengandalkan tabungan. Kalau Bapak Ibu bilang, Bu, saya tidak punya tabungan. Wah, berarti lebih bagus. Bapak Ibu sudah belajar mengandalkan Tuhan dari lama, ya kan? Nah, berapa banyak orang-orang yang menghubungin saya lewat WhatsApp, lewat DM, mereka bilang, Bu, tabungan saya sudah habis. Tabungan saya sudah hampir habis, tinggal 2 bulan lagi saya bisa bertahan. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Jadi tahun 2021 ini akan menjadi keadaan seperti itu. Saudara tidak bisa mengandalkan tabungan, saudara tidak bisa mengandalkan pekerjaan, saudara tidak bisa mengandalkan orang lain, saudara tidak bisa mengandalkan saudara-saudaramu, saudara tidak bisa mengandalkan bahkan keluargamu yang kaya, saudara tidak bisa mengandalkan deposito saudara. Bahkan saudara tidak bisa mengandalkan kepintaran saudara, pengalaman saudara. Apa yang saudara pikir, wah kerja kayak gini pasti berhasil, ternyata ide saudara meleset. Berapa banyak di awal tahun 2020, beberapa teman kesaksian bahwa mereka hampir saja usaha travel, usaha hotel budget. Karena mereka pikir bahwa usaha perhotelan lagi booming-boomingnya, lagi meledak-meledaknya. Dan mereka berkata, untung Bu, Tuhan mencegah. Kalau enggak, coba apa yang terjadi hari ini. Coba kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Saya bisa hancur, bisa gulung tikar. Jadi kita enggak bisa lagi mengandalkan pemahaman kita, pengalaman, ide-ide kreatif kita bisa sangat enggak berfungsi. Makanya kenapa Tuhan bilang tahun 2021, Tuhan akan mencurahkan juga satu pengurapan yang namanya pengurapan Isakar. Yaitu sebuah pengurapan, kalau saudara membaca tentang Isakar, mereka adalah bani-bani suku yang mempunyai kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan. Akan terjadi tahun 2021 di mana saudara akan mengalami seperti Ishak. Secara kasat mata, tanah saudara itu kering, tidak bisa diapa-apakan. Tetapi ketika Ishak mendengar pimpinan Tuhan, suruh nabur, maka di tanah kering itu menghasilkan panenan 100 kali lipat. Mungkin orang lain juga berusaha meniru Ishak, tapi mereka tidak mendapatkan hasil. Nah, inilah sebabnya saya bilang tahun 2021 akan terjadi tahun Isakar juga, di mana saudara perlu banget untuk belajar menangkap pimpinan Tuhan, supaya saudara bisa ngerti strategi-strategi apa yang harus saudara dan saya andalkan. Selama di sini Bapak Ibu, saya ini cuma nurut sama Tuhan. Tuhan bilang A, saya A. Tuhan bilang B, saya mencoba B. Mungkin Bapak Ibu bilang, iya Burut bisa dengar suara Tuhan, saya tidak bisa. Tidak segampang itu juga Bapak Ibu. Kadang-kadang telinga saya juga buntu, tidak bisa dengar apa-apa. Kalau tidak bisa dengar apa-apa, bagian saya cuma diam, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan dengan segenap hati. Jadi ini akan menjadi tahun Isakar karena keadaan yang akan kita hadapi, benar-benar kita tidak bisa mengandalkan tanah kita, tidak bisa mengandalkan ladang kita, tidak bisa mengandalkan sumber-sumber kita. Itu yang pertama tahun Isakar ya. Nah yang kedua tahun Rut. Nah kalau saudara membaca kisah Rut, itu terjadi banyak kebetulan-kebetulan. Saya memakai bahasa Inggrisnya adalah the year of serendipity, tahun kebetulan. Tapi kebetulannya itu kebetulan yang ajaib, bukan sekedar kita ketemu teman di mall, ketemu teman lama reuni, ini anak lu berapa, kamu tinggal di mana, sekarang kerjaanmu apa. Bukan seperti itu, setelah itu ceritanya selesai, tidak ada cerita lanjutan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi akan terjadi tahun 2021, tiba-tiba anak-anak Tuhan ini tahu-tahu ketiban rezeki. Tahu-tahu tidak diduga, tidak disangka, apa yang tidak kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar, itu yang Tuhan kasih. Tetapi bukan sekedar sesuatu yang kecil yang Tuhan kasih, tetapi yang Tuhan akan berikan adalah sesuatu yang tidak diduga, yang betul-betul akan membawa perubahan besar-besaran sama seperti yang terjadi di kisahnya Rut, di mana Rut mengalami perubahan nasib.
Dari seorang janda menjadi seorang istri, dari seorang pria yang terhormat di Bethlehem. Jadi tahun 2021 saya menyebutnya sebagai tahun kebetulan-kebetulan yang akan membawa keuntungan besar, bahkan merubah nasib dan destiny kita. Nah, sebetulnya mengenai tahun Rut ini ada kemiripan dengan yang namanya tahun Benyamin. Itu yang saya bilang, apa yang terjadi pada Rut tiba-tiba nasibnya berubah. Tiba-tiba secara kebetulan, kata Alkitab, dia ada di ladang Boaz. Kok kebetulan Boaz itu keluarga dari mertuanya? Kok ya kebetulan Boaz itu yang bisa menebus Rut dan keluarganya? Jadi itu yang saya bilang ada intervensi surga, karena di Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan. Berarti kalau terjadi seperti itu sampai membawa perubahan nasib besar, cuman sederhana jawabannya cuman satu, ada tangan Tuhan yang turun tangan, ada campur tangan surga yang interupsi dalam kehidupan Rut. Itu yang bahasa saya adalah favor. Oke. Nah, saya akan masuk pada topik pembahasan malam ini, yaitu the year of favor, tahun Benyamin. Bapak Ibu, apa artinya favor? Orang menerjemahkan kemurahan, orang menerjemahkan kasih karunia. Saya menerjemahkan sederhana. Favor adalah campur tangan Tuhan. Keterlibatan Tuhan secara istimewa, secara khusus atas seseorang. Secara khusus atas seseorang. Yang membuat orang itu mengalami sesuatu yang tidak bisa dia capai dengan kekuatannya sendiri. Mungkin bahasa simpelnya gini. Favor itu adalah perlakuan istimewa yang Tuhan lakukan kepada seseorang yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu dengan kekuatannya sendiri. Favor akan membuat orang itu mendapatkan jabatan-jabatan yang tidak mungkin dia dapatkan dengan pendidikannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, dengan kepintarannya sendiri. Favor itu akan membuat orang mengalami pintu-pintu itu terbuka buat dia, yang tidak mungkin dia buka dengan kekuatannya sendiri. Nah, mungkin ilustrasi secara mudah adalah misalnya seorang nenek punya cucu banyak. Kata favor, mungkin Bapak Ibu kalau ngerti favorit ya. Favorit itu berarti paling disayang. Nah, namanya paling disayang, seringkali orang yang paling disayangi itu seringkali menerima perlakuan-perlakuan yang istimewa. Yang bagi orang lain tidak adil. Seorang nenek yang punya cucu favorit pasti akan membedakan dari cucu yang lain. Kalau cucu yang lain baru dikasih duit kalau nilai rapotnya bagus. Tapi kalau cucu favorit, biarpun nilai rapotnya jelek, si nenek akan dengan sembunyi-sembunyi kasih dia duit, lalu bilang begini, jangan rame-rame ya, jangan kasih tahu papa mama kamu, jangan kasih tahu saudara-saudara kamu. Ini yang namanya favor, yaitu perlakuan istimewa yang dilakukan seseorang kepada seseorang yang lain, yang sebetulnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Anda ingat cerita perumpamaan pegawai yang masuk pagi dan pegawai yang masuk baru jam 4 sore dikasih gaji yang sama. Bagi pegawai yang datang pagi, nggak adil. Tapi bagi pegawai yang datang sore, itu bahasanya hoki, Bapak Ibu. Orang Cina bilangnya itu hoki. Kemurahan. Itu namanya favor. Nah, itu yang akan terjadi tahun ini. Saya kasih contoh buat Bapak Ibu. Tahun Benyamin itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab di tangan saudara, kita buka Kejadian 43, ayat yang ke-34. Kejadian 43, ayat yang ke-34. Ya, sudah dapat Bapak Ibu? Kejadian 43, ayat yang ke-34 ini konteksnya adalah Yusuf itu sedang menjamu keluarganya setelah dia membuka jati dirinya di hadapan keluarganya.
bahwa dia adalah Yusuf yang mereka buang dulu. Nah, perhatikan Kejadian 43 ayat 34 ketika Yusuf memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Lalu disajikan kepada mereka dari hidangan dari meja Yusuf. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi hidangan yang diterima oleh Benyamin adalah 5 kali lebih banyak dari orang lain. Daripada setiap orang yang lain. 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Jadi, kalau saudara yang lain dapat 1 porsi, Yusuf dikasih 5. Oke. Kenapa Bu Ruth begitu? Ya pasti saudara tahulah karena Yusuf paling disayang, Benyamin paling disayang sama Yusuf ya. Ini yang namanya favor. Nah, saudara Benyamin ini, kalau saudara tahu kisahnya, Benyamin ini adalah anak paling bontot. Ya, dari 13 bersaudara. Jadi Yakub punya 12 anak laki, 1 anak perempuan. Dan Benyamin ini yang paling kecil. Nah, saudara, pada waktu Benyamin ini lahir, Rahel mamanya sampai mati. Makanya sebelum mati, Rahel memanggil dia Ben-Oni. Artinya, anak dari kesengsaraanku. Kemudian oleh bapaknya Yakub, nama Ben-Oni diganti menjadi Benyamin. Artinya anak dari tangan kananku. Nah, saudara, orang bilang tangan kanan itu apa? Tangan kanan itu adalah, kalau kita tahu tangan kanan, kita menyebutnya dia tangan kanan presiden. Berarti orang kepercayaan, orang penting. Sama, Benyamin adalah anak dari tangan kananku. Ternyata tangan kanan itu punya arti favor. Jadi Benyamin anak dari tangan kananku. Berarti the son of my favor. Oke. Nah, sekarang saudara, saya kaget waktu tahu Benyamin itu anak favor. Dapat 5 kali. Yang lain dapat 1, dia dapat 5. Yang lain susah dapat kerjaan. Saudara dikasih dengan gampang. Itu namanya favor. Yang lain musim gini sedang sepi toko. Tapi saudara malah kebanjiran customer atau langganan. Itu namanya favor. Yang lain sedang susah kondisi ekonominya, saudara malah kelimpahan di masa COVID. Itu namanya favor. Karena kalau tidak karena Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Ada perlakuan yang beda yang Tuhan lakukan pada saudara. Sehingga saudara bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya favor. Nah, semua yang tertulis di Alkitab, tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Baik nama binatang, nama tanaman, angka, huruf, semuanya ditulis ada maksud Tuhan di dalamnya. Angka 5, Benyamin mendapatkan angka 5 porsi. Angka 5 di dalam huruf angka Ibrani artinya favor. Oke, jadi tidak kebetulan. Arti nama Benyamin, the son of my favor, anak dari kemurahanku. Angka 5, dia dapat porsi angka 5, juga artinya favor. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, ada beberapa bukti bahwa angka 5 itu adalah angka favor. Saya kasih bukti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat, karena Bapak Ibu nanti di rumah hitung dan selidiki sendiri. Oke? Ada beberapa bukti bahwa angka 5 itu adalah angka favor. Salah satu buktinya kita lihat Bapak Ibu dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua. Rut pasal 2 ayat yang kedua. Oke. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Rut pasal 2
ayat yang kedua. Saya kasih lihat buat Bapak Ibu. Alkitab itu merupakan karya sastra yang manis sekali, bagus banget. Saya dulu pernah dapat pelajaran tentang Alkitab sebagai karya sastra, bagus banget. Rut pasal 2, ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Nama Rut di pasal 2 ayat 2 ini adalah disebutkan yang kelima kalinya. Bapak Ibu kalau tidak percaya hitung sendiri. Dari Rut pasal 1. Saya kemarin hitung satu-satu. Nama Rut di sini disebutkan atau muncul yang kelima kalinya. Dan pas yang kelima kalinya, di situ ada kata, bahasa Indonesia menuliskan murah hati. Bahasa Inggrisnya dituliskan favor. Bahasa Ibraninya dituliskan favor. Charis, favor. Angka 5. Tidak kebetulan Bapak Ibu angka 5. Contoh lain, kita lihat Rut pasal yang kedua. Kita lihat ya. Rut pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan? Di sini bahasa Inggrisnya favor. Daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Panggilan kepada Boaz di ayat ini adalah yang kelima kalinya. Jadi Boaz disebutkan yang kelima kalinya di Rut pasal 2 ayat 10. Dan di sini juga saudara bisa temukan kata favor. Jadi angka 5 angka favor nih Bapak Ibu. Satu contoh lagi. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara bisa hitung. Kata Nuh di sini disebutkan yang kelima kalinya. Dan di situ lagi-lagi saudara temukan kata favor, kasih karunia. Indah ya Bapak Ibu. Benyamin dapat favor 5 kali lipat kasih karunia. Kalau yang satu ini adalah bukan Alkitabiah, tapi ilmu cocoklogi ya. Tahun ini tahun 2021. Saya ini bercanda sama teman-teman. Kok ya pas? Lek di jumlah 2021. Jumlahnya 5, Bapak Ibu. Jumlahnya 5. Jadi tahun ini saya percaya, kita terima aja dengan iman akan menjadi tahun favor. Tahun favor sekali lagi, keadaan kering, tapi Ishak mendapat 100 kali lipat. Itu kalau enggak tangan Tuhan yang turun enggak bisa. Itu favor. Tahun ini kondisi boleh kering, tapi tiba-tiba entah gimana, saudara, ada aja blessing dari Tuhan membukakan jalan dan pertolongan buat saudara dan saya. Itu namanya favor. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita bisa mengalami favor seperti yang dialami oleh Benyamin? Saya ajak kita langsung buka di dalam Ulangan pasal 33, ayat yang ke-12. Ulangan pasal 33, ayat yang ke-12. Ulangan 33 ini merupakan doanya Musa. Sebelum dia mati, dia memberkati dalam bentuk nyanyian. Dia memberkati semua 12 suku. Jangan diremehkan doanya Musa. Pada zaman itu, doa dan perkataan yang keluar dari mulut Musa adalah seperti berkat yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Nah, kita lihat.
apa yang didoakan oleh Musa mengenai Benyamin. Ulangan 33, doanya Musa ya. Ayat yang ke-12. Ulangan 33, berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenang. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Bapak Ibu, izinkan saya membaca dari versi bahasa Inggris. Karena ada sedikit perbedaan dengan bahasa asli di terjemahan Indonesia. Saya akan baca bahasa Inggrisnya bagi Bapak Ibu yang ngerti. Puji Tuhan, tidak ngerti, saya akan tetap terjemahkan. Benjamin is the loved one of the Lord. Benjamin adalah yang dikasihi oleh Tuhan. He will be kept safe at all time. Dia akan dilindungi tetap aman pada segala waktu. Di musim COVID, dia dilindungi. Di musim krisis ekonomi, dia dilindungi. Di masa semua kerjaan bangkrut, dia dilindungi. Memang kok orang yang kalau dapat favor itu, istilahnya gini loh, biarpun tanahnya kering, dia tetap mengalami kelimpahan seperti Ishak. Terus kemudian lanjutannya, he will be covered by the Most High. Dia akan diprotek, dibungkus oleh yang maha tinggi. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan di antara lereng-lereng gunungnya, diam di antara lereng gunungnya. Bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya gini, resting between his two arms. Ternyata Benyamin ini punya satu hobi. Tidak banyak diceritakan kisah Benyamin. Karena Benyamin ini kalau Bapak Ibu lihat, lebih banyak diem. Jadi tidak terlalu banyak kita tahu cerita tentang Benyamin kecuali sebuah kasus di mana orang-orang dari suku Benyamin itu memperkosa sampai mati seorang istri dari seorang Lewi. Kejadian itu saja yang diceritakan tentang Benyamin. Rupanya ketika Musa menyampaikan blessing ini, Musa melihat, Tuhan melihat, Benyamin punya satu kebiasaan, suka istirahat di antara kedua tangan Tuhan. Saya ulangi. Resting between his two arms. Resting between his two arms. Bapak Ibu, saya peragakan supaya Bapak Ibu bisa membayangkan. Istirahat di antara kedua lengan. Bapak Ibu tahu apa artinya? Jadi ada beberapa arti. Pertama, Bapak Ibu ingat nggak siapa tokoh di Alkitab yang suka istirahat di antara kedua lengan Tuhan? Kalau boleh saya terjemahkan, suka istirahat di dada Tuhan. Yaitu salah satunya Yohanes. Betul Bapak Ibu? Alkitab menuliskan Yohanes itu suka banget, murid yang suka tinggal di dada Tuhan. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu kita tahu, kenapa sih ceritanya Yohanes itu sampai ke Pulau Patmos? Yang menulis kitab Wahyu itu kan Yohanes. Ya tahu Bapak Ibu, yang menulis kitab Wahyu itu Yohanes. Nah, Yohanes ini suka tinggal di dada Tuhan. Oke, bener loh Bapak Ibu. Orang yang suka tinggal di dada Tuhan, dia akan selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan pada segala waktu. Nah, kalau kita tahu, Yohanes ini suka tinggal di dada Tuhan.
Kenapa dia ditaruh di Pulau Patmos? Karena Yohanes itu tidak bisa dibunuh. Loh, maksudnya gimana tidak bisa dibunuh? Lah dibunuh tidak mati-mati ya Bapak Ibu. Itu beberapa raja, beberapa kaisar berusaha membunuh dia, termasuk Kaisar Nero. Itu membunuh dia. Ditombak, nggak mati. Dibakar, nggak kebakar, nggak hangus. Digodok, nggak mateng. Akhirnya Kaisar itu putus asa, ini orang kok nggak mati-mati. Akhirnya bingung, dibuanglah dia ke Pulau Patmos. Gitu ceritanya. Nah, di Pulau Patmos justru dia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa tentang Tuhan, tentang surga, tentang akhir zaman. Nah, satu kesimpulan saya, hal pertama, kalau kita mau mengalami favor Tuhan, tidak bisa tidak, tinggallah di dada Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada waktu yang lebih baik lagi kecuali hari-hari ini, di mana saudara dan saya perlu semakin terbakar, perlu semakin berapi-api, dibakar dengan cinta akan Tuhan. Dibakar dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan katakan begini, Benyamin itu orang yang dikasihi Tuhan. Ya suka istirahat di dada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjagai dia, melindungi dia pada segala waktu. Bukankah Mazmur 91 juga berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sehingga ia sehingga ia dilindungi oleh Tuhan, dijagai. Penyakit tidak akan menyentuh dia, penyakit sampar tidak akan menyentuh dia. Dulu awal-awal COVID, orang banyak mengutip Mazmur 91 untuk melawan COVID, yaitu jelas salah. Karena Mazmur 91 baru bisa terjadi oleh orang-orang yang suka nempel di dada penciptanya, di dada kekasih Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, yaitu di dada kekasihnya. Nah, saudara, kalau kita suka nempel di dada Tuhan, inilah yang akan Tuhan berikan. Favor demi favor akan didemonstrasikan semakin nyata pada kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Satu sisi, Bapak, Ibu, saya bersyukur. Saya diizinkan Tuhan melewati masa-masa lockdown di Australia. Sisi yang lain, tidak jarang saya menangis. Saya pengen pulang Indonesia. Homesick, kata orang. Rindu pulang kampung. Tidak jarang, Bapak Ibu. Dan di sini dituntut harus pengeluaran dalam dolar. Sementara saya dan suami tidak bekerja. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu, kebetulan di sini banyak pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan di sini. Apakah Anda dapat gaji bulanan dari gereja, ataukah Anda mendapatkan gaji dari persepuluhan jemaat? Saya tidak tahu. Tetapi saya sendiri adalah seorang full-timer, hamba Tuhan, yang tidak digaji oleh sebuah gereja, dan tidak digaji oleh organisasi atau yayasan apapun. Sejak tahun 2005 saya membaktikan diri untuk sepenuh waktu hanya melayani Tuhan. Saya tidak munafik, Bapak Ibu. Manusia butuh uang. Tapi yang penting kita tidak malu-maluin, ngemis-ngemis minta uang. Apalagi sampai pengumuman mengatasnamakan Tuhan untuk minta uang. Dijauhkanlah itu kiranya daripada kita hamba-hamba Tuhan. Karena saya terlalu percaya kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang kaya. Kita punya Tuhan yang menguasai semuanya. Alkitab bilang kalau burung aja dipelihara, masa kita enggak. Jadi kita enggak boleh mengemis-ngemis pada manusia. Saya enggak tahu bagaimana Bapak Ibu dengan keuangan Anda. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya secara pribadi sejak tahun 2005 tidak digaji oleh yayasan, tidak digaji oleh sebuah organisasi, tidak juga mendapatkan perpuluhan dari jemaat karena saya enggak punya jemaat. Lalu bagaimana saya bertahan? Selama ini Tuhan memberkati kami jujur.
ketika saya berkhotbah, ketika saya diundang oleh gereja, persekutuan doa, saya mendapatkan persembahan kasih. Bapak Ibu menyebutnya PK. Nah, sejujurnya ketika saya terkunci di Australia, Bapak Ibu, ketika saya terkunci di Australia, sempat bulan-bulan pertama tidak ada undangan khotbah karena gereja-gereja persekutuan doa semua pada ditiadakan. Mereka belum terlalu banyak yang mengerti tentang pemakaian Zoom. Tapi kalaupun sekarang sudah ada pemakaian Zoom, saya mau terus terang. Dulu saya di Surabaya ketika balik masih di Indonesia, belum ada COVID. Dalam 1 bulan saya bisa menerima undangan khotbah sebanyak 80 kali. Namun, sejak kena lockdown, kalaupun ada Zoom, Bapak Ibu, dalam 1 bulan itu bisa dihitung, nggak sampai ada 8 Zoom itu nggak sampai. Jadi dari 80 kali, turun menjadi 8 katakanlah. Kalau boleh bahasanya orang bisnismen itu gini, omsetnya turun 90%, Bapak Ibu. Omsetnya turun 90%. Nah, Bapak Ibu, saya di sini pengeluaran dalam dolar, semuanya dihitung dolar. Aduh, di Surabaya, Bapak Ibu, dengan 50.000 saya bisa makan di dekat rumah di Citraland itu ada warung yang namanya Lodo. Itu saya kalau 50.000 makan berempat itu masih ada kembalian, Bapak Ibu. Tapi kalau di sini 50.000 yang setara dengan $5, di sini cuma bisa beli minuman apa itu namanya milk tea atau bubble tea, Bapak Ibu. Itu pun yang ukuran kecil, itu pun yang enggak pakai bubble-nya ya, itu $5. Di sini beli soto harganya 130.000. Itu tanpa nasi, Bapak Ibu. Nasi $5 alias nasi 50.000. Jadi kalau beli soto $13 plus nasi $5, jadi sekali makan soto sama nasi 180.000, Bapak Ibu. Dengan kondisi orang tidak ada income, tapi pengeluaran seperti ini, secara manusia itu mustahil, Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, saya diizinkan Tuhan. Tidak bisa bersandar pada pelayanan. Sorry, mungkin saya jujur belak-belakan, tidak bisa bersandar pada amplop, Bapak Ibu. Tidak bisa bersandar pada persembahan kasih. Tidak bisa bersandar pada belas kasihan orang. Tidak bisa bersandar juga pada tabungan, karena sempat beberapa bulan tabungan saya tuh keblokir, karena tabungan itu untuk mengambil uang tabungan di Australia, saya hanya bisa pakai akses mobile banking. Dan mobile banking itu dikonekkan dengan handphone, yang mana suami saya lupa membeli pulsa, sehingga handphonenya mati, nilainya nomornya hangus. Jadi selama beberapa bulan tidak ada tabungan sama sekali, tidak ada pekerjaan. Terus kemudian kita benar-benar tidak ada. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Jujur, Bapak Ibu, jemaat nangisnya sama pendeta. Jemaat khawatir curhatnya sama pendeta. Pendeta khawatir curhat sama siapa, Bapak Ibu? Kalau curhat sama jemaat bilang gini, pendeta aja kayak gitu, tertekan, sumpek. Nah, apalagi kita ya. Wah, repot Bapak Ibu, jemaat tambah down. Akhirnya apa? Saya cuma datang ke Tuhan, nangis, nyembah. Seringkali kalau sumpah nggak bisa doa, Bapak Ibu. Saya tuh cuma nyetel YouTube. Saya pasang lagu penyembahan. YouTube-nya yang nyanyi. Saya cuma angkat tangan, menikmati setiap kalimat. Kalau kalimatnya bilang, pegang tanganku, saya bilang, pegang tanganku Tuhan. Itu loh Bapak Ibu, keintiman yang saya lakukan. Saya cuma ngalem sama Tuhan, kayak anak kecil ngeringkuk di pelukan mamanya karena takut, ngeringkuk di pelukan mamanya karena dia cuma bisa bersandar sama orang tuanya. Itu yang harus kita lakukan, bahwa ketika kita intim dengan Tuhan, itu bukan supaya kita diberkati, kita itu intim menaruh kepala di dada Tuhan, bukan supaya kita diberkati lebih banyak, bukan supaya mujizat terjadi, tapi kita itu naruh kepala di dada Tuhan karena kita itu sadar kita itu tidak bisa jalan tanpa Dia. Benar-benar Dia satu-satunya yang kita perlukan, Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sebuah tingkat keintiman yang lahir dari sebuah kesadaran, karena Tuhan, aku butuh Engkau, dan Engkaulah satu-satunya yang aku punya.
Ada sebuah lagu yang dalam bahasa Inggris, You are my portion. Engkaulah porsiku Tuhan. Bukan nasi porsiku, bukan tabungan yang menjadi porsiku, tetapi engkaulah porsiku. Kalau engkau yang menjadi porsiku, engkau cukup bagiku. Nah nanti yang lain itu menyusul, jangan dibalik Bapak Ibu. Nah itu yang saya alamin Bapak Ibu. Ketika bersandar dengan Tuhan, aduh Bapak Ibu selama 10 bulan ini terlalu banyak keajaiban yang terjadi. Tiba-tiba jam 6 sore saya tuh ngomong, aku ini butuh duit. Besok harus bayar begini. Aku enggak ada duit, Pak. Udah, saya enggak ngomong itu berjam-jam. Selebihnya saya cuma nyembah. Saya istilahnya ngalem, manja sama Tuhan. Pegangan erat-erat sama Tuhan. Jam 10 malam lah lucu, Bapak Ibu. Tiba-tiba pintu rumah diketok orang. Jemaat yang tidak terlalu saya kenal. Dia bilang katanya dia mau tidur, disuruh Tuhan bawa amplop ke rumah saya. Dia bilang, maaf Bu, saya ini sungkan. Saya ini tidak terlalu kenal ibu ya tidak terlalu kenal saya, kok kurang sopan bertamu malam-malam. Saya tuh udah ngomong, Tuhan besok ini tidak sopan loh bertamu. Tuhan bilang jangan besok, sekarang juga. Nah, coba Bapak Ibu bayangke lek DM besok aku tambah telat itu kok Bapak Ibu. Jadi kami mengalami seperti itu puluhan kali banyak Bapak Ibu. Nah, seharusnya masa-masa COVID seperti ini, masa-masa sukar seperti ini adalah masa terbaik untuk kita membangun kebiasaan seperti Benyamin. Kita istirahat di dada Tuhan. Satu ayat Bapak Ibu, coba Ibu lihat, Bapak Ibu buka di dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung, kita lihat. Pasal 8 ayat yang kelima, ada seorang teman saudara seiman yang memberi ayat ini kepada saya, dan ini ayat yang luar biasa. Kidung Agung pasal 8 ayat 5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Bapak Ibu, seharusnya 2020 yang merupakan padang gurun, bukan membuat saudara itu malah lari dari Tuhan. Banyak orang kecewa dengan Tuhan. Itu salah. Karena ketika engkau kecewa dan engkau lari dari Tuhan, engkau benar-benar tidak ada lagi yang engkau andalkan. Sudah tidak bisa mengandalkan kerjaan, tabungan, keuangan, kemampuan, pengalaman. Lari lagi dari Tuhan, tambah habis-habisan. Saudara, seharusnya padang gurun tahun 2020 akan menghantarkan saudara tahun 2021 bersandar pada kekasihnya. Saya berharap hati seorang Benyamin, kebiasaan seorang Benyamin akan kita tiru. Dan ini janji Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan seperti Benyamin, Tuhan akan menjagai dia sepanjang waktu. Tuhan akan melindungi dia. Tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja atas dia. Dan bukan main-main. Kalau yang lain dapat 1, Benyamin dikasih 5. Kalau yang lain tidak bisa, Benyamin dapat. Kalau yang lain sulit, Benyamin dikasih. Amin Bapak Ibu. Ini satu message Tuhan. Jadi pesan sederhana malam ini, saya cuma ingin ingatkan, Bapak Ibu, be intimate with God. Padang gurun seharusnya menjadikan saudara dan saya makin mesra, makin intim. Saudara akan saksikan tahun ini, jangan kaget. Tiba-tiba, saudara akan ketemu seseorang yang membawa saudara kepada mujizat yang sangat spektakuler, yang membawa saudara bahkan pada perubahan nasib. Dari di bawah, tiba-tiba naik ke atas. Dari yang lokal, tiba-tiba menjadi internasional. Saudara dan saya butuh ini. Kita harus bersandar ke siapa? Cuman ke Tuhan. Jadi pesan Tuhan malam ini cuman sederhana. Rest between his arms. Bersandar di dada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap pesan singkat ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Kadang-kadang favor ini kan tidak bisa dalam arti itu kita mau ataupun mencari ataupun ini. Tetapi itu kan ada favor itu adalah sebuah prerogatifnya Tuhan ya Bu ya. Seperti 12 murid Yohanes salah satu itu menjadi favornya Tuhan, Petrus ya kan. Nah, tapi yang lainnya kan tidak mendapatkan hal itu.
Nah, bagaimana menurut Ibu untuk mengejar? Tentunya pasti bisa, seperti kita katakan Kaleb. Kaleb itu adalah dari bangsa keturunannya Moab, harusnya dimusnahkan. Tetapi Tuhan memilih Kaleb untuk bisa masuk ke dalam tanah keadaan. Justru Kaleb itu dipuji Tuhan. Tapi Kaleb membayar sebuah harga yang mahal. Nah, menurut Ibu itu bagaimana seseorang kita bisa mengejar favor-nya Tuhan, Bu? Itu kira-kira itu pertanyaan, yang lain mungkin akan nyusul. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Speakernya dibuka, Bu. Oke. Kayaknya nih harus minta izin dari host dulu untuk buka. Iya. Silakan. Iya, betul Pak Wesley. Favor itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau kita baca dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Amsal pasal ketiga, ayat yang keempat. Ayat yang keempat dituliskan begini. And find favor. And find favor. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, find favor. Bahasa Indonesia dituliskan maka. Sangat berbeda, Bapak. Jadi kalau maka itu kan berarti akibat. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, ayat 4 itu berupa sebuah instruksi. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, sebetulnya dalam bahasa aslinya itu dimulai dengan sebuah komen, instruksi. Carilah favor. Berarti Pak, favor bisa kita kejar. Bagaimana kita mendapatkan favor Tuhan? Bahasa sederhana saya itu gini, berarti kita bisa mengejar untuk mengambil hatinya Tuhan ya Pak. Ya, bisa. Kembali lagi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak Wesley. Mungkin cukup singkat tapi sederhana ya. Oke. Ini ada tanya Bu Ruth, intim dengan Tuhan apakah cukup dengan baca Alkitab dan pujian penyembahan saja? Terima kasih dari Bu Foni. Iya. Yang saya bagikan kepada Ibu sebetulnya keintiman itu konteksnya banyak ya. Tapi yang saya bagikan tadi dalam konteks yang simpel sekali yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu bentuknya adalah memang bagi saya pribadi, salah satu cara saya membangun sebuah keintiman bermanja dengan Tuhan adalah dengan bentuk worship dalam arti song. Apakah worship itu harus nyanyi? Tidak. Worship itu sendiri artinya banyak. Tetapi yang saya lakukan selama ini paling gampang, salah satu cara praktis saya membangun keintiman adalah dengan masuk di dalam nuansa penyembahan, dalam bentuk nyanyian penyembahan. Kenapa begitu? Saya jujur aja gini, kalau kita sumpek, ya Pak ya, kalau kita sumpek, kita tuh enggak bisa berdoa, kita enggak bisa banyak ngomong, apalagi disuruh doa syafaat. Mustahil ya orang lagi sumpek suruh berdoa syafaat buat bangsa dan negara. Kita aja bilang gini, wong aku sendiri aja masih sumpek banyak masalah, suruh doain orang lain. Tetapi yang saya sering lakukan adalah ketika kita sumpek, kita enggak bisa berdoa. Salah satu cara paling mudah adalah ketika kita melalui musik atau melalui nyanyian. Makanya Alkitab itu berkali-kali Tuhan bilang, masuklah gerbangnya dengan pujian. Masuklah gerbang ketemu Tuhan itu dengan pujian. Karena apa? Tidak bisa disangkal bahwa sebuah nyanyian itu benar-benar dipakai Tuhan juga untuk membawa kita, untuk help membantu kita, untuk kita itu bisa dijembatani untuk menghampiri Tuhan. Seperti itu. Itu kalau cara saya Pak Wesley, cara saya adalah dengan membangun atmosfer penyembahan, membangun suasana penyembahan yang memudahkan saya untuk menghampiri Tuhan. Itu sebuah sebuah tips simple aja. Nah, apakah cuman itu? Oh ya enggak. Komunikasi dengan Tuhan, saya mengajari anak-anak rohani saya untuk berdoa seperti ini. Yuk kita jadikan setiap jam dengan Tuhan. Saya pakai bahasa Inggrisnya itu every hour with God. Nah dulu saya mengajari mereka seperti ini sampai mereka pakai alarm Pak Wesley setiap jam.
Jadi setiap jam mereka pakai alarm, lalu mereka mulai ngobrol dengan Tuhan. Nah, ngobrol apa, Bu? Apa aja? Kenapa kita harus seperti kaku dengan Tuhan, harus Bapakku yang terhormat, Bapakku yang pencipta langit dan bumi. Apa sih arti doa? Arti doa itu kan ngobrol, Pak. Arti doa itu kan ngomong-ngomong. Nah, masa kita ngomong-ngomong kaku banget? Engkau pencipta langit dan bumi ya Tuhan, apalagi pakai geter-geter, ya Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Masa orang ngobrol sama anak sama papanya kayak gitu? Enggak, kan simple aja. Cuman bedanya kan gini, karena kita tuh tidak melihat Tuhan. Yang gitu kan, kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Nah, saya mengajarin anak-anak rohani saya, yuk kita kembangkan sebuah kebiasaan yang namanya every hour with God, setiap jam itu dengan Tuhan. Nah, mereka mengingatkan setiap jam untuk communicate sama Tuhan itu gini, tanya Tuhan panas banget ya hari ini. Cuma gitu aja, simple. Duh Tuhan, aku lapar loh. Itu. Terus, aduh Tuhan, gini nih kok kerucuk-kerucuk. Gini makan apa ya yang enak. Bapak Ibu, ini yang saya lakukan, saya ajarkan kepada anak-anak rohani saya. Dan saya ngomong sama mereka, awal-awal kita mendisiplin seperti ini, karena kita sedang berinteraksi dengan Tuhan yang tidak terlihat secara fisik. Saya bilang, awal-awal kita membangun keintiman seperti ini, awalnya kita pasti akan merasa seperti ngomong sendiri. Tuhan tidak berbicara, nggak ada suara Tuhan, nggak ada kontak apa-apa. Awal-awalnya. Tetapi kalau ini kita konsisten bisa lakukan, jadi kalau kita bisa konsisten lakukan seperti ini, saya terlalu yakin berjalan dengan waktu, tiba-tiba saudara akan memiliki kepekaan, tiba-tiba Tuhan bisa berbicara loh lewat roh saudara. Bisa seperti itu, Pak. Jadi awalnya memang butuh bayar harga dulu awalnya karena kita tidak bisa lihat Tuhan, jadi kayak ngomong dewek gitu. Tapi lama-lama akhirnya bisa connect gitu loh sama Tuhan. Lama-lama, asik ya. Jadi kita kira-kira seperti itu membangun keintiman. Jadi bukan masuk kamar terus berdoa, baca 10 pasal. Semua dilakukan kalau seperti kayak liturgi, kayak orang ahli Taurat dan orang Farisi juga percuma. Nggak ada relationship ya saudara, cuman karena kayak rutinitas, kayak liturgi yang kaku, dan kayak agamawi yang mati dan dangkal. Jadi tidak ada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Saya berdoa saudara tuh harus ngalamin dengan Tuhan secara nyata seperti yang sering dialami Om Yusa Cipto ya. Amin. Jadi gitu ya Pak Wesley. Ya, kebetulan tadi bicara Kong Yusa ini, Engkong Yusa ini ada yang chat. Engkong Yusa selalu berdoa, paksakan rencanamu dalam diri saya. Apakah doa ini adalah untuk mendapatkan favor Tuhan atau sikap hati kita membalas favornya? Oke. Kalau menurut saya, nah sebetulnya ini urusannya sama Benyamin belum selesai nih Pak Wesley. Urusannya sama Benyamin itu belum selesai sebetulnya. Nah, silakan. Banyak banget ketika saya membedah 12 suku itu Pak. Jadi banyak banget. Benyamin ini dahsyat banget Pak. Ya. Nah arti istirahat di antara kedua tangan Pak, di antara kedua lengan, itu persis seperti yang digambarkan dalam Mazmur 91 ayat 1 Pak. Persis. Jadi orang yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang mati, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Jadi itu bukan nginep Pak. Maksudnya itu dia betul-betul persis kejadiannya Ruth sama Boaz, di mana Ruth itu mendatangin kakinya Boaz, selimutnya dibuka, terus Ruth menaruh kepalanya di kaki Boaz. Itu persis seperti itu Pak Wesley. Nah, kalau teman-teman Bahtera itu menyebutnya Hineni. Jadi arti kedua dari resting between his two arms, istirahat di antara kedua tangan itu Pak, menaruh hidup di antara kedua tangan, atau bahasa lainnya itu gini, Tuhan mengembangkan sayap, kita tinggal di dalam kepak sayapnya. Itu artinya hineni Pak. Ya. Itu bahasa sederhananya saya pinjam pakai kata-kata yang dipakai oleh teman-teman Bahtera itu hineni. Hineni itu apa? Kita tuh menyerahkan hidup kita total seperti budak. Istilahnya gini, Tuhan, silakan apapun yang Engkau mau silakan. Apapun yang Kau mau silakan. Aku disakiti orang, ya wis tak terima, nerimolah. Jadi namanya budak itu enggak punya hak apa-apa. Disakiti ya enggak ngamuk gitu loh, karena dia kan merasa bahwa aku enggak punya hak untuk dihormati, aku enggak punya hak untuk dihargain gitu loh, karena dia sudah serahkan semua ke Tuhan.
Aku ini loh punyamu, aku tuh milikmu. Nah, itu sebetulnya satu sikap hineni. Arti kedua dari resting between his two arm itu adalah sebuah sikap hati, Pak Wesley. Ya. Sebuah sikap hati yang berkata, Tuhan, aku tuh kan bisa ndak sadar. Aku tuh bisa ndak sadar, aku ini salah jalan kalau aku tuh bisa menyimpang dari jalannya Tuhan. Jadi karena aku tuh bisa nyimpang dari jalannya Tuhan, Tuhan paksakan kehendak-Mu ke aku. Udah paksain kau mau apa, lakukan itu atas hidupku. Itu satu sikap hineni, Pak Wesley. Di Ya. mana tidak lagi ada hak yang kupertahankan, pokoknya maumu mauku, impianmu impianku Tuhan. Di mana kamu ada aku ikut. Lek Tuhan mau aku ngalah ya aku ngalah. Kalau Tuhan aku mau relakan uang yang hilang ya aku relakan. Itu adalah satu sikap hineni. Nah, apakah doa seperti ini untuk menarik favor? Oh, tidak. Kita melakukan doa seperti ini sederhana cuma karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Tetapi sebagai akibat doa yang mencintai Tuhan seperti ini, doa yang memberikan hidup all out seperti ini kepada Tuhan, saya sangat percaya favor adalah bonusnya, Pak Wesley. Nggak usah jauh-jauh ngomong soal Tuhan deh. Kalau Pak Wesley contohnya, kita punya anak, Pak. Anak kita tuh all out nih sama papanya. Bapak sendiri akan tersentuh nggak? Ya. Tersentuh kan? Dan kalau Bapak tersentuh, Bapak akan all out juga nggak sama dia? Betul. Nah, dia lakukan itu bukan supaya Bapak all out sama dia. Dia lakukan itu dengan dasar cinta. Karena orang kalau lakukan itu untuk mendapatkan warisan, untuk diberkati, untuk mendapatkan favor, pasti Pak Wesley akan bisa merasakan anak yang tulus cinta sama Pak Wesley sepenuh hati dan yang tidak kan. Jadi doa yang dilakukan Kau Yusa itu lebih berbicara tentang sikap hati yang benar-benar dia menyerahkan hidup total ke Tuhan, surrender to God, because kita cinta sama Tuhan. Itu kira-kira Pak Wesley jawaban saya ya. Bu, tadi Ibu sampaikan masalah Ruth ya Bu ya. Iya. Sesungguhnya tahun ini saya menangkap sedikit membantu nambah sedikit aja. Jadi Ibu katakan itu adalah kebetulan Ibu ya, itu kita juga tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kebetulan ya. Ruth itu juga menggambarkan sebuah, saya lihat Ruth itu kan berpasrah, she trust, and she said, ya dia bilang your God is my God, dia sampai Naomi ya kan. Jadi dia percaya Tuhannya Naomi, jadi trust and surrender and follow. Saya kira tahun ini kita perlu ya Bu ya. Jadi betul pegang Tuhan, ya berserah aja, ikut digelinding waktu. Pokoknya mau kemana, Ruth itu ikut mertuanya mau kemana, dia sendiri tidak tahu. Pokoknya ikut aja. Nah kita tahun awal juga sepanjang tahun ini kita trust, percayalah perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan dan kita surrender, berserah. Betul Pak, surrender total Pak. Ya loh. Nah kita gelinding. Oke Bu, sambung lagi. Ada pertanyaan begini Bu. Ada dua pribadi yang menerima kasih karunia Allah yang saling melengkapi dalam pewahyuan ilahi. Dalam PL adalah Musa. Saya kira ini bukan pertanyaan. Oke, saya lanjutkan lagi. Bu Ruth, saya mau tanya, jika datang ke makamnya Papa, apa yang saya harus doakan ya Bu? Terima kasih. Jadi seseorang ke makam untuk membersihkan. Nah, pada biasanya kan orang sembahyang sana. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu? Kalau kita ke makam cuma untuk membersihkan Pak Wesley. Iya, ini dia tanya apa yang perlu didoain? Nggak perlu ya Bu ya? Enggak ada. Papa kita juga sudah sama Tuhan. Kita Alkitab sudah jelas ngomong, kita enggak ada jembatan untuk kontak sama Papa. Jadi ya ke makam cuman untuk bersihin aja, Pak. Bersihin rumput-rumput liar gitu aja. Baik. Simple sih, Pak. Ya, mungkin ada Sofi, silakan Sofi Setiawan mau tanya langsung, bisa di unmute speakernya Sofi. Ibu Sofi, silakan Bu. Langsung Bu Sofi. Pak co-host bisa bantu? Ya silakan Bu Sofi. Halo Bu Sofi.
Iya, masih. Oke, shalom Pak. Ya, silakan langsung. Shalom Bu. Ya, Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom Ibu Rod. Halo Bu Saya Sofi. mohon tanya sedikit. Tadi Ibu mengatakan mengenai favor. Nah, itu tadi dikatakan bahwa favor itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, apa beda dengan perkenanan Tuhan? Kasih karunia Tuhan dengan perkenanan daripada Tuhan. Favor tadi. Betul. Itu kita bahasa Indonesia menerjemahkannya perkenanan. Kita juga menerjemahkan kasih karunia. Terjemahan yang lain adalah kemurahan. Kalau menurut saya itu sama Ibu. Tuhan tidak akan mungkin menaruh perlakuan istimewa kalau Tuhan tidak berkenan kepada seseorang. Jadi artinya sebetulnya sama. Perkenanan itu kan dipakai dalam konteks seperti yang terjadi pada Esther ya, di mana raja mengulurkan tongkat berkenan kepada Esther. Minta apa Esther? Sampai seluruh kerajaan aku berikan padamu. Jadi menurut saya sama Ibu, cuman beda kata aja terjemahan. Itu ya Bu Sofi. Ya. Kasih karunia dengan perkenanan itu sama ya Bu? Saya boleh tambah dikit ya Bu Ruth? Boleh Pak Wesley, silakan. Kasih karunia itu akan berlaku bersifatnya lebih luas, umum. Kasih karunia. Kalau perkenanan, favor itu adalah sesuatu dari kasih karunia yang dikhususkan. Jadi kan dijelasin sama Bu Ruth, dikhususkan, diistimewakan. Kasih karunia Tuhan itu kepada setiap orang itu merupakan a grace, pemberian. Ya, cuma-cuma grace, ya kan? Nah, jadi bilang abundant grace, kasih karunia yang berlimpah-limpah, anugerah yang berlimpah, itu oke. Tapi di tengah-tengah itu ada yang istimewa. Di dalam hati, seperti Daud katakan, Tuhan katakan, a man after my own heart. Seseorang dari sekian banyak Tuhan itu jalan bersama para tokoh Alkitab. Para orang-orang suci, orang kudus, orang pembesar. Hanya satu itu. Nah, Tuhan juga lihat di dalam hatinya Abraham itu orang yang lembut hatinya, meskipun ya dia marah, dia marah benar demi Tuhan, tapi Tuhan murka kepada dia, tidak boleh masuk, tapi Tuhan tetap memuji dia. Hari ini juga saya percaya Abraham mendapatkan tempat yang luar biasa istimewa di sisi di tahta Tuhan. Nah, saya kira itu ya Bu Ruth ya, saya bantu dikit itu lah. Baik, Pak, ada sedikit lagi Pak, maaf. Nah, bagaimana caranya kita bisa boleh mengalami kasih karunia itu? Bagaimana caranya untuk bisa mengalaminya itu? Favor itu, perkenanan itu. Yang tadi katakan Bapak atau Bu Ruth itu adalah spesial gitu. Nah, tadi Bu Ruth sudah sampaikan panjang lebar, Bu Ibu Sofi. Tadi kan sudah disampaikan dengan contoh yang sangat-sangat simple. Jadi seorang anak yang sering menyapa papanya dengan hati yang diberikan, ya mungkin. Silakan Bu Ruth. Bu Ruth bisa jelasin lagi. Ya ini Bu Sofi nanti mungkin bisa ada rekaman lagi, bisa didengar kembali. Tadi ada yang udah tanya. Ya, simple sih Bu Sofi. Kita bisa mendapatkan favor itu, ya tadi saya ilustrasikan kayak Pak Wesley kalau punya anak. Kalau di antara anak Pak Wesley ada yang begitu cinta sama Pak Wesley, nurut, ya sayang lah. Tulus, beda banget dengan yang lain. Sangat mengasihi dan menghormati Pak Wesley. Saya percaya hati Pak Wesley pasti tersentuh ya. Dan pasti ini anak akan dapat yang berbeda dari yang lain. Sama Ibu, seperti seorang oma, saya tanya gini, oma, kenapa si A ini kok jadi cucu favoritnya oma? Gitu loh. Rata-rata oma itu jawabnya gini, ya dia pinter yang ngambil hati. Gitu kan. Jadi menurut saya favor itu ya bahasa sederhananya kita mesti pinter ngambil hatinya Tuhan. Tapi hatinya Tuhan tidak dicuri dengan uang, tidak dicuri karena sogokan ya Ibu, tapi dengan cinta. Bu, ada sedikit pertanyaan lagi yang dikatakan firman Tuhan, aku memberikan kemurahan kepada siapa? Aku mau memberikan. Aku memberikan kasihku kepada siapa? Aku mau memberikan kasih itu. Betul. Itu hak prerogatif Tuhan. Itu yang dikatakan sama Pak Wesley. Jadi terserah dia mau kasih ke siapa. Makanya favor itu tidak adil bagi orang lain yang tidak dapat favor. Tadi saya kasih perumpamaan.
pegawai yang datang jam 8 pagi dengan pegawai yang datang baru satu jam sebelum selesai. Bayarannya sama. Bagi pegawai yang datang pagi, mereka protes, Bu. Mereka protes. Wah, enggak adil. Tuhan, dia baru datang kerja 1 jam kok dikasih bayaran sama kita yang dari jam 8 pagi. Wah, Tuhan jawabnya sederhana. Loh, kan aku udah nepati janjiku ke kamu. Aku ngasih janji, kan kamu tak bayar sehari sekian. Ya kan aku udah nepati janji. Nah, kalau yang ini tak kasih ya terserah aku dong. Ya itulah Ibu. Ya, bahasanya oma itu gini ya, kalau oma itu kasih anak yang cucu yang favorit itu perlakuan istimewa, cucu lain protes. Oma itu kalau mau jawab gini, ya terserah aku toh, wong duit-duitku sendiri, aku mau kasih siapa ya terserah aku. Sama Ibu, itu hak prerogatif Tuhan. Kira-kira seperti itu Jadi ya Bu Sofi. kita kan tidak bisa iri atau mengatakan bahwa kalau orang lain Tuhan berikan favor Orang lain atau kok dikasih perkenanan, kok favor aku ya. tidak. Nah, karena tadi Ibu menyampaikan bahwa itu harus ada keintiman yang dengan Tuhan dan seperti Betul, dikatakan betul. contoh muridnya Yohanes nempel di dadanya Tuhan Yesus. Nah, saya cuman ingin bertanya sedikit Bu, bahwa kalau saya pikir itu banyak hamba-hamba Tuhan yang senior, itu mereka sangat melekat, mereka sangat intim, tapi belum tentu di antara hamba-hamba Tuhan yang begitu senior itu mengalami favor. Karena Nah, itu mereka kan sudah senior, otomatis mereka sudah tiap harinya mungkin sudah firman Tuhan itu pasti udah lengket sih dengan kehidupan mereka, menjadi lifestyle mereka, tapi belum tentu hamba Tuhan itu semuanya mengalami favor itu. Betul Ibu, saya setuju. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Ibu gini. Satu, Ibu bilang kan hamba-hamba Tuhan senior mereka sudah intim dengan Tuhan. Ibu, saya jujur ya, saya ini hamba Tuhan yang khotbahnya banyak. Jadi kalau orang-orang Surabaya pada tahu semua root ya. Kalau di Australia enggak, Bu. Tapi apakah Ibu berani menjamin bahwa saya intim dengan Tuhan? Hanya karena saya sering cerita tentang keintiman, itu tidak menjamin loh bahwa saya intim dengan Tuhan. Malah, Bu, pengalaman saya nih, saya terlalu banyak khotbah, Bu. Terlalu banyak kegiatan pelayanan, malah waktu keintiman saya dengan Tuhan sangat kurang. Jadi saya tuh bilang gini, Bu, kita tidak bisa menilai orang dari luar. Kadang kita melihat kesenioran seseorang, dia pasti sudah intim sama Tuhan. Oh, belum tentu, Bu. Hanya Tuhan yang tahu. Kan Ibu tidak ada di kamarnya dia, tidak 24 jam mengawasi dia. Ibu masa tahu di kamar katanya doa, tapi ternyata ketiduran, Bu. Ibu kan tidak tahu. Siapa tahu supaya kelihatan bagus, aku doa gitu kan. Jadi kita tidak akan pernah tahu itu pertama, Bu ya. Jadi kenapa dia tidak ngalamin favor, padahal dia intim. Lah, jawabannya mungkin dia tidak intim. Cuma kita aja yang salah lihat ya, Bu ya. Dan kedua, favor itu jangan diartikan selalu soal misalnya duit, kayak duit misalnya ya Bu ya. Kadang ada bentuk favor-favor yang lain yang kita tidak tahu dan kita kan tidak mengerti kehidupan orang itu 100%. Contoh. Maria itu mendapatkan favor Tuhan ya, Bu. Waktu malaikat ketemu Maria, hai kamu yang mendapatkan favor, ternyata favornya Tuhan apa? Umur 15 tahun dikasih hamil di luar nikah. Itu enggak gampang, Bu. Aduh, jadi jangan diartikan favor itu selalu berkat yang melulu, enak-enak. Tapi favor yang Tuhan kasih kepada Maria adalah sebuah kepercayaan menjadi ibu juru selamat. Amin. Tapi buat saya, kalau saya jadi Maria umur 15 tahun suruh hamil, terus Maria itu berasal dari kota Nazaret. Kota Nazaret itu terkenal sebagai kota yang punya reputasi buruk. Orang Romawi, tentara kalau liburan ke Nazaret karena cari perempuan. Nah, Ibu bisa bayangkan, Maria umur 15 hamil, terus datang kucuk-kucuk ke orang tua. Kamu siapa yang ngambilin Roh Kudus? Siapa yang percaya, Ibu? Semua orang akan mikir, iki jangan-jangan sama tentara Romawi. Ibu, enggak gampang tantangan buat Maria. Itu loh orang yang dapat favor Tuhan. Nah, Bu, tanda-tanda orang yang mengalami favor atau perkenanan Tuhan itu seperti apa, Bu, tanda? Yang jelas, dia akan dibuat beda dari orang lain. Ada perlindungan Tuhan.
jadi gini, walaupun Maria harus menghadapi tantangan dihina, mungkin dicurigai, tetapi kalau Ibu lihat perjalanannya, dia juga mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami banyak demonstrasi dan campur tangan pernyataan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi memang orang kayak Maria satu di antara jutaan ya Bu, belum tentu ada Maria lagi ya Bu, pasti bukan belum tentu, pasti tidak mungkin ada Maria lagi karena Yesus sudah selesai, tidak mungkin suruh datang lagi untuk mati lagi. Jadi orang kayak Maria itu satu di antara seumur hidup ya Bu. Jadi tapi yang saya lihat orang yang mendapatkan favor Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan Amin. di tengah kesulitan. Jaminan Tuhan. Oke, Ya. kira Bu Sofi ya. Jadi udah terjawab ya Bu Sofi ya. Ya, thank you so much. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu kok cancel tanggal 22-nya nanti? Tanggal 22 itu kan ada Zoom COC kok di cancel ya? Oh, saya di cancel dari pihak COC Bu, bukan dari saya. Oh, sorry. Padahal kita masih tetap menantikan itu Bu Oh, Yohananya iya. yang bilang Mereka ada kendala di internal gitu aja. Oke, hari no. Bukan Bu. Oke, thank you so much. Thank you. Iya, thank you ya. Thank you. God bless you. Iya. tunggu Bu Ruth, hari ini udah ketemu. Bahkan sudah. Oke. Ada pertanyaan, kalau habis terima janji Tuhan, baik melalui firman maupun nubuatan. Jadi seseorang udah menerima. Ini namanya Pak Karina atau Bu Karina? Bu Karina. Dia sudah terima janji Tuhan. Tapi mengalami kesulitan. Nubuatan. Justru di keadaannya semakin buruk dibanding dulu sebelum dia terima janji Tuhan. Menurut Ibu bagaimana? Sebab dia mengalami. Logikanya memang begitu Pak Wesley. Soalnya gini, janji Tuhan itu kan diberikan supaya nguatin Pak Wesley. Ya. Supaya nguatin. Kenapa supaya nguatin? Karena ada perjalanan yang bakal tidak mudah di depan. Ya. Jadi janji Tuhan itu ibarat ini loh, sebuah hadiah yang dijanjikan. Nih ya, nanti kamu lulus ujian, Papa kasih sepeda nih. Nah, kenapa dijanjiin seperti itu? Karena papanya tahu ujiannya itu bakal butuh kerja keras, bakal butuh melekan, sampai begadangan. Jadi kira-kira seperti itu ilustrasinya Pak Wesley. Nah, di Alkitab cukup banyak ya Bu, orang yang dapat janji Tuhan langsung terbalik. Yusuf dapat janji Tuhan jadi leader, langsung masuk sumur. Tidak lama. Ishak dapat janji Tuhan diberkati di tanah yang dipilihkan sama Tuhan. Tidak lama langsung kering. Nah, itu keringnya sampai beberapa tahun loh. Abraham dijanjiin Tuhan, aku akan memberkati kamu menjadi bangsa yang besar. Ya baru terjadi dapat anaknya kan 25 tahun kemudian. Jadi kebanyakan terbalik. Kenapa? Karena janji Tuhan diberikan untuk menguatkan kita selama perjalanan iman sampai janji itu tergenapi. Kira-kira seperti itu Pak Wadi. Yang penting kita minta jaminan lah Bu ya. Iya, kita kekuatan dari Tuhan lah. Minta kekuatan, Roh Kudus memampukan kita. Oke Ibu, ini ada pertanyaan dari Bu Kris atau Pak Kris ini. Waktu Naomi, mertuanya Bu Ruth ya. Naomi. Mertua aku saya namanya bukan Naomi. Ya waktu Naomi memberikan instruksi pada Ruth, apakah itu bisa menjadi sebuah gambaran Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita untuk masuk dalam favor Bapak di surga ya. Bagaimana pengalaman Ibu dalam kaitan dengan Roh Kudus dan pimpinannya kira-kira ya. Oke, terima kasih Bu. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi gambaran Naomi itu bisa dipakai sebagai strategi yang dibukakan Tuhan untuk Ruth, untuk memberikan keselamatan buat dia. Nah, dalam pengalaman saya banyak banget ya. Mungkin saya kasih contoh salah satunya supaya tidak bosan saya melulu nih. Anak rohani saya Pak. Jadi anak rohani saya pada waktu itu kehilangan pekerjaan. Terus uang tabungan habis karena dipakai orang, ditipu. Jadi tipu lah. Nah, selama 3 bulan suami istri ini tidak kerja. Kemudian Tuhan berbicara melalui mimpi, seperti Daud melawan Goliat, dia pakai batu kecil. Saya langsung nangkap dari arti mimpi itu, yaitu apa yang ada di tanganmu kamu pakai. Nah, saya ajak mereka berdua ngobrol, apa yang ada di tangan kalian.
Mereka bingung, apa ya, Jen? Saya tanya satu-satu, kamu suka melakukan apa? Barangkali kalau suka masak, kita akan mulai dengan masak. Ternyata suaminya jawab, aku suka duit. Jawabnya enggak menjawab sebetulnya. Yang istrinya tapi menjawab, aku pengen terkenal. Hah, pengen terkenal? Gimana cara pengen terkenal? Tapi saya juga tahu istrinya punya satu kelebihan, Pak. Dia sangat bisa mengerti tentang ilmu parenting. Jadi ilmu tentang pola asuh anak. Akhirnya dari situ muncullah ide Pak Wesley untuk membuat sebuah account parenting di medsos, yaitu di Instagram. Singkat cerita seperti itu. Nah, pada waktu melakukan itu, termasuk keluarga mereka meremehkan. Karena bagaimanapun, orang untuk bisa sukses di Instagram itu hoki-hokian katanya. Pas kebetulan dapat ya dapat, pas enggak ya bertahun-tahun ya enggak berkembang. Nah, ya saya cuma dapat mimpi mengenai Daud melawan Goliat. Ya udah kita melakukan itu. Nanti kalau ingat ada hobi yang lain ya kita lakukan itu. Ya kita nyoba. Singkat cerita dalam setahun Instagram itu luar biasa booming, diberkati Tuhan. Nah, sekarang mereka menjadi terkenal Pak Wesley di dunia parenting. Dan secara keuangan mereka sangat diberkati melimpah-limpah, luar biasa. Sudah jalan sekitar 3 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi saya percaya Roh Kudus memberikan pimpinan melalui mimpi. Melalui tiba-tiba sling, blink gitu ya. Jadi Roh Kudus memberikan tuntunan melalui apapun lah. Tiba-tiba muncul ide kayak bola lampu nyala gitu ya. Seperti itu aja Pak Wesley. Oke, Bu Ruth sekarang di Australia jam berapa, Bu? Selisih 1 jam, Pak. Jam berapa? Selisih 1 jam. Oh, 1 jam. Saya kira 3 jam, Bu, atau 4 jam. Oh, enggak. Perth kan sama dengan Bali. Oh, ya. 1 jam. Masih pagi ya, Bu ya? Saya kira masih tutup ya, Bu. Ibu kangen rujak cingur, Bu? Ada di sini rujak cingur, Pak. Tapi gak enak lah. Masa lebih enak sana? Sini ada satu warung di sini yang persis bagus, enak banget, Pak. Waduh, makanya Ibu kok kerasan, Pak, Bu? Enggak lah, Pak. Masih kangen Indo. Iya, ada Depot Grace, Bu Rudi ya, Bu, Pak ya. Gitu ya. Okay. Ayam kampung, Pak. Enggak ada ayam kampung. Ya, di sana enggak ada ayam kampung ya. Oke, Bu, terakhir saya kira ini ya, kita harus tutup. Ya. Okay. Linda, kalau dapat janji yang bagus, begitu prosesnya juga ada nggak yang instan gitu. Tapi Tuhan so setia, ini orang luar pulau. Pasti Tuhan menopang kita menjalaninya seperti kita dapat reward. Itu pengalaman aku ya katanya. Betul, setuju Pak. Itu sharing Pak, bukan pertanyaan. Oh iya, jadi langsung instan gitu ya. Tapi ada yang instan, ada yang enggak ya. Ada yang harus bayar harga dulu ya. Ada memang yang instan ya, kalau dapat instan ya bersyukur. Maunya kita instan semua Pak, tapi enggak semuanya instan. Iya Bu, saya berikan janji ke Ibu bebek komar Bu. Habis ini nah, itu aja enggak bisa instan Pak, tunggu border dibuka. Tunggu ya betul, Ibu pulang dulu makan. Iya Pak. Saya kira mungkin teman-teman tadi yang resign ada yang mau tanya terakhir. Kalau belum kita tutup, ada yang resign tadi ada 2 orang. Pertanyaan jangan panjang-panjang, kasihan Bu, udah capek ini. Enggak apa-apa. Silakan. Oh ya, Ibu ada yang tanya bagaimana membedah suku Benyamin. Oh, membedah. Saya sudah membedah 12 suku Pak. Ya. Nah itu bagaimana kita membedah? Tentunya kita mengumpulkan semua data, ayat, referensi yang berkaitan dengan suku Benyamin, semua sumber-sumber dokumen yang bisa menunjang apapun sejarah dari suku Benyamin gitu Pak. Nanti bulan depan ya Bu ya, sharing ya. Ini rencananya ada Bible study Pak tentang 12 suku. Oh, iya. Karena banyak yang minta, tapi nggak tahu kapan realisasinya. Iya, bukan. Maksudnya bulan depan. Bulan depan. Kasih intinya aja. Jadi kita juga nggak panjang-panjang. Oke.
Mau yang instan ya Pak ya. Katanya ya toh. Siap Pak Wesley. Demikian dulu buat sharingnya yang luar biasa. Kita dikuatkan tahun ini, saudara-saudara masih ingat ya, ada tahun favor. Itu gambaran favor itu dari Benyamin, tahun Isakar. Kita siapkan diri kita, ada berkat-berkat yang khusus buat kita. Jadi Isakar itu juga hikmat Tuhan. Hikmat itu adalah awal dari takut, mengasihi, memprioritaskan Tuhan. Itu dapat hikmat, itu membawa saudara tahu kapan beli, kapan lepas, kapan ya pokoknya hikmat. Satu lagi root. Root itu ya semuanya di dalam Tuhan itu adalah keajaiban, ada favor, ada namanya pegang janji Tuhan. Saya kira itu. Oke, Bu Ruth bisa lepaskan kita berkat buat kita untuk sebagai penutup. Puji Tuhan. Ya, sekaligus saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Wah, banyak yang care ini sampai soal ayam goreng presiden Pak Wesley. Ini bukan di endorse ya. Goda, Bu. Tapi memang ayam goreng presiden itu kesukaan saya Pak Wesley. Enak banget, itu tidak beda taste-nya, rasanya. Wah, ya kangen banget Pak. Kita makan sama Bu. Nggak bisa dikirim pakai DHL Pak, kalau bisa gitu. Nah. Ya. Oke, kita doa sama-sama teman-teman. Saya berdoa bahwa tahun 2021 kita betul-betul masuk di dalam tahun di mana tangan Tuhan, tangan surga akan ikut campur dalam kehidupan kita. Sehingga tiba-tiba tanpa diduga pintu terbuka. Tanpa diduga kita mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tanpa diduga kita mengalami divine connection. Perjumpaan-perjumpaan yang ajaib. Yang akan membawa perubahan besar, yang akan membawa breakthrough, yang akan membawa pembalikan keadaan, yang akan membawa perubahan status, yang akan membawa perubahan destiny, yang akan membawa destiny kita menjadi destiny yang digenapi, yang dihendaki oleh Tuhan. Bapak, aku berdoa memberkati semua teman-teman di Zoom malam hari ini, seberapa banyak mereka yang hadir. Biarlah damai sejahtera anugerah-Mu berlimpah pada kami semua. Satu yang hamba-Mu minta Tuhan, bakar hati kami dengan api membara, dengan passion, rasa lapar dan haus, kecanduan akan Tuhan. Sampai setiap pembuluh darah kami, setiap pori-pori kami itu berteriak membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa lepas dari Engkau. Setiap detik kami merindukan Engkau. Bikin kami sedemikian Tuhan. Setiap detik, setiap menit kami itu gersang. Karena kami haus akan Engkau. Karena kami tidak bisa menciptakan rasa itu sendiri. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan untuk semua anak-anak teman-teman di Zoom, supaya Tuhan bikin kami, kalau kami boleh berdoa, paksa kami masuk ke kehendak-Mu. Kami boleh berdoa malam hari ini, Tuhan, bikin setiap pori-pori kami itu berteriak membutuhkan Engkau. Bikin setiap nafas kami berteriak merindukan Engkau. Bikin kami setiap detik itu tidak bisa lepas dari Engkau. Kalau kami mulai jauh dari Engkau, bikin kami itu tidak enak semuanya, Tuhan. Bikin kami itu merasa tidak enak semuanya. Sampai kami itu ketemu dalam hadirat-Mu. Sampai kami melihat di dalam pelukan-Mu. Melihat dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, aku meminta hati yang baru, api yang bernyala-nyala, rasa lapar dan haus akan Tuhan berkobar di tengah-tengah umat-Mu. Juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang hadir, hamba-hamba-Mu yang Kau percayai. Hamba percaya Tuhan bahwa kami tidak waktunya untuk mengandalkan kekuatan kami maupun segala apa yang kami tahu. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak bisa jelaskan, tapi kami Tuhan biar menjadi seperti bayi yang ada di dalam pelukan seorang ibu. Kami betul-betul memerlukan Engkau. Kami betul-betul bergantung 100% kepadamu Tuhan. Biarlah hati yang baru, hati seperti seorang anak yang sangat membutuhkan untuk tinggal dalam dekapan orang tuanya itu terjadi pada kami hari ini. Saat ini juga hati yang baru disuntikan, diimpartasikan ke kami semua di dalam nama Yesus. Hati yang merindukan Tuhan, hati yang selalu kecanduan akan Tuhan, hati yang selalu bergetar akan Tuhan, hati yang selalu hineni dengan Tuhan, hati yang tergila-gila kecanduan akan Tuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memintakan blessing-Mu terjadi buat kami semua sekarang juga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.